halaman 3, butir 74 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. Bahwa dengan mengesampingkan 67 dengan mengesampingkan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Padahal peristiwa kekerasan tersebut terkonfirmasi berdasarkan a. keterangan korban kekerasan seksual yaitu terdakwa Putri Chandrawati yang telah disampaikan di dalam BAP tanggal 26 Agustus 2022. B. Hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-9-2022 tertanggal 6 September 2022. C. Keterangan ahli yang tertuang dalam BAP Dr. Randa Reni Kusumowardani, MPSI, psikolog, yang pada pokoknya menyatakan bahwa didapatkan informasi yang konsisten dari Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Menurut Putri Chandrawati telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat, bahwa ditemukan adanya kondisi psikologis yang buruk pada Putri Chandrawati berupa simptom depresi dan reaksi trauma yang akut, bahwa ditemukan dari integrasi hasil tes tidak ada indikasi ke arah malingering atau tidak melebih-lebihkan kondisi psikologis yang dialami, bahwa keadaan informasi yang disampaikan Putri Chandrawati yang menurut Putri Chandrawati dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansah Joshua Huta Barat berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Vide BAP Dr. Randa Reni Kusumowardani, MPSI, psikolog, halaman 18 tertanggal 9 September 2022. D. Bukti petunjuk atau bukti tidak langsung circumstantial evidence yang pada pokoknya membuktikan adanya kondisi terdakwa Putri Chandrawati ditemukan dalam keadaan tidak berdaya di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang oleh saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf. 68. Sehingga mencederai aspek esensial surat dakwaan tersebut. Padahal surat dakwaan merupakan dasar atau landasan dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana serta sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim. Lebih dari itu, dengan mengesampingkan fakta-fakta yang krusial dapat menyebabkan tidak tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak, baik bagi terdakwa ataupun korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dipertanyakan kenapa jaksa penuntut umum tidak menguraikan dan bahkan menghilangkan sebagian rangkaian peristiwa penting sehingga rangkaian peristiwa tersebut tidak utuh dan lengkap. Hal tersebut melanggar pasal 142 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan pasal 143 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baik. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas
tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. 70. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa sebagaimana mestinya dengan uraian sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekitar sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Perum Cempaka Residen, Blok C 3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke Rumah Magelang. Vide halaman 2 paragraf 2 dakwaan. 71. Bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 72. Faktanya, hal yang melatar belakangi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf tersebut berdasarkan BAP adalah A. Melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Kemudian saat itu karena muka Nofriansah Yosua, saya lihat merah seperti orang ketakutan. Selanjutnya saya gedor kaca jendela sambil saya teriak ke Nofriansah Yosua, "Woi!" Namun ternyata atas teriakan tersebut Nofriansah Yosua malah lari ke arah dapur. Kemudian saya susul ke dapur. Kemudian Nofriansah Yosua malah lari ke depan pintu tamu. Vide butir 5 halaman 5 berita acara tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. B. Di saat saya temukan Ibu Putri terlentang di lantai depan kamar mandi dengan posisi kepala Ibu Putri di tempat pakaian kotor. Kemudian itu ketika saya hendak mengangkat Ibu Putri bersama Susi, Nofriansah Yosua berada di tangga dengan mengatakan, "Om, saya jelaskan. Om, saya jelaskan." Nofriansah Yosua sambil menangis. Kemudian sebelum Nofriansah Yosua jelaskan, saya turun lagi mengejar Nofriansah Yosua sampai pintu dapur, dan saat melewati dapur saya lihat ada pisau buah di atas meja. Kemudian pisau tersebut saya ambil dan saya mengejar Nofriansah Yosua sampai pintu dapur. Vide butir 5 halaman 5 BAP tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. C. Lalu Nofriansah Yosua juga mau menghampiri, akan tetapi dihalangi oleh Kuat dengan berkata, "Yosua, jangan dekat ibu." Lalu Yosua berkata, "Bukan gitu Om kejadiannya, mau saya jelasin kejadian sebenarnya." Vide butir 50 halaman 4 BAP lanjutan Susi pada tanggal 9 Agustus 2022. Berdasarkan BAP tersebut, saya dapat terlihat jelas
Alasan saksi Kuat Ma'ruf bertengkar dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi keributan pada tanggal 7 Juli 2022 tidak lain dan tidak bukan adalah karena perilaku mencurigakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengendap-endap turun dari tangga, kemudian ditemukan saksi terdakwa Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Yang mana dalam hal ini tidak dijelaskan dan diuraikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya sehingga menyebabkan ada ketidakjelasan fakta. 73 bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menguraikan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekiranya sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menemui terdakwa Putri Chandrawati, tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat, vide halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan. 74 bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan korelasi antara permintaan terdakwa Putri Chandrawati kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tindakan mengambil senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo. 75 dengan demikian jaksa penuntut umum telah gagal dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara jelas, cermat dan lengkap sebagaimana syarat material surat dakwaan dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 serta jurisprudensi lainnya. Oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum.